Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya dalam belajar online atau daring sehubungan dengan peraturan pemerintah yang diturunkan ke sekolah, tadi diucapkan dari sekolah, agar kita semua belajar di rumah atau bekerja di rumah atau hashtag di rumah aja, dikarenakan adanya penyebaran virus dari corona ini, maka disarankan untuk kita semua belajar di rumah. Nah, untuk tidak ketinggalan pelajaran anak-anak Bapak semua, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan materi menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana yang kita tahu Cisco Packet Tracer ini adalah simulasi atau software simulasi untuk jaringan yang biasa kita gunakan sehari-hari di lab dalam sistem pembelajaran di praktek. Nah, mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan paket tracer ini. Nah, ada beberapa hal atau materi yang akan saya berikan ini berbeda demi melanjutkan materi yang sebelumnya agar tidak ketinggalan pelajaran. Oke, yang kita bahas menggunakan Cisco Packet Tracer ini, ya ini dia. Ini sengaja Bapak buat dua layar biar lebih gampang yang sebelah sini atau sebelah kiri saya itu penjelasannya, sementara yang sebelah kanan saya ini itu langsung ke prakteknya. Oke, materi kali ini adalah simulasi membuat server DNS pada jaringan. Yang kita tahu atau yang kita pahami, DNS itu adalah domain name service atau server di mana guna DNS adalah membuat sebuah alamat domain yang akan nanti dibuka melalui PC yang akan kita buat. Nah, sejauh ini kita membuat DNS itu menggunakan Debian. Nah, kali ini biar lebih greget, kita buat DNS menggunakan Cisco Packet Tracer. Intinya sama, ya, hasilnya sama, tapi hanya perbedaannya itu kalau kita menggunakan Debian, kita mesti menginstal beberapa aplikasi atau item-item lagi menggunakan perintah-perintah. Tapi kalau di Cisco ini enggak, ya. Kita hanya membuat simulasinya aja seperti ini. Ya, nanti saya jelaskan satu persatu. Oke, kita masuk di tahap berikutnya. Simulasi membuat server DNS pada jaringan. Ya. Nah, untuk persiapan awal itu sudah pasti kalian buka dulu software Cisco Packet Tracer-nya yang biasa kita gunakan. Versi apapun bisa digunakan. Ya, baik itu trial ataupun udah kalian crack, apa aja bisa. Nggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah kalau nggak kalian kerjakan, itu jadi masalah ya. Oke, nah untuk membuat pertamanya itu untuk membuat simulasinya itu kalian buat dulu simulasinya seperti ini, ya. Caranya mungkin nggak usah saya kasih tahu lagi, kalian udah paham karena kita udah sering pakai. Hanya saja penggunaan server. Server itu kita menggunakan dua, yaitu server 0 dan server 1. Yaitu dari sini, dari end device itu server, ya langsung digunakan aja. Terus switchnya gunakan yang switch 2950/24. Terus PC-nya menggunakan PC PT. Oke, nah konfigurasinya IP itu semua secara statik atau manual. Kita nggak ada menggunakan DHCP di sini. Bisa sebetulnya menggunakan DHCP, tapi untuk kali ini saya gunakan yang statik aja biar lebih gampang. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya baru kita gunakan yang DHCP. Nah, awalnya itu kita buka dulu server 0. Jadi kalian klik server 0 seperti ini. Nah, terus desktop. Setelah itu IP konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan alamat IP-nya itu nih. Kita menggunakan kelas IP kelas C dengan basisnya itu 123.1. Untuk default gateway dan DNS itu dikosongkan. Ya, ini pertemuan selanjutnya kita bahas. Ini kita bahas ini aja dulu. Nah, setelah ya kalian masukkan alamat IP-nya,
Oke, ini kita close saja. Kita beralih ke server 1 desktop. Setelah itu IP configuration. Nah, kalau tadi di server 0 itu titik 1, maka di sini titik 2. Karena nggak ada IP yang sama di dalam satu jaringan. Itu kuncinya ya. Jadi ini hanya yang berbeda itu di bit keempatnya atau segmen keempat. Selebihnya sama. Terus oke. Untuk PC. Nah, ini PC ada keistimewaan sedikit. Desktop, FB konfigurasi. Nah, untuk IP di PC itu titik 3. Sementara di default kita itu kosong kan. Nanti pertemuan kita bahas. Nah, kali ini karena kita mengerjakan DNS dan DNS itu bakal dibuka menggunakan PC, maka IP DNS itu diisikan. Ya, disesuaikan sama kedua server ini. Yang saya gunakan itu titik 2. Ya, jadi kalian tahu itu IP mana kan? Oke, setelahnya itu nggak habis ya. Nah, untuk switch itu nggak ada kita konfigurasi karena switch sifatnya hanya menghubungkan beberapa perangkat ya, jadi dia nggak ada menggunakan halaman IP. Sebenarnya ada, tapi kali ini kita nggak pakai ya. Ini saya hanya mau menjelaskan apa sih DNS, apa sih keuntungan DNS itu tadi. Nah, nanti kapan switch menggunakan halaman IP itu nanti kita pakai pada saat menggunakan VLAN atau mode trunk ya. Kali ini kita bahas yang ini aja dulu. Oke, kita lanjut pembahasannya. Oke, aktifkan layar HTTP pada server 0. Nah, di sini harus hati-hati ya karena ada perbedaan sedikit. Kita buka server 0, pilih service, setelah itu pastikan HTTP ini dan HTTPS ini dalam keadaan on. Ya, karena nanti ini baru kita masukkan beberapa HTML-nya, HTML dasar lah kok saya bilang. Oke. Nah, simulasi membuat HTTP. Pertama, itu ini lihat ya, di sini udah ada file manager, ini HTML yang sudah ada yang udah saya buat kebetulan. Ya, tapi kalau mau kalian buat baru, yang pertama tuh pilih new. Ya, file manajernya kita misalkan tkj.com atau dia nggak saya pakai .com di HTML. Oke, nah di sini ini nanti kita masukkan filenya ya atau perintah-perintahnya ya di sini ya. Perintahnya itu perintah HTML-nya perintah dasar nih yang udah ada ya. Saya buat di sini, ini terserah mau kalian buat nama kalian boleh, terus mau kalian buat yang lain juga boleh. Ini kita copy paste aja, Ctrl C, kita copy paste di sini, Ctrl V. Nah, setelah ini bebas ya, mau kalian tambahin sebanyak apapun nggak jadi masalah. Setelah itu save. Nah, ini yes kan, kita minimalkan aja dulu. Nah, setelahnya itu nanti muncul di ininya, ini dia tkj HTML. Ini bisa dihapus, bisa diedit balik ya, bisa, karena terserah memakai yang gimana. Nah, setelah itu ini sudah selesai untuk pengaturan server 0. Ini kita closekan aja. Terus balik ke server 1 ya. Server 1 kita mau ngambil yang DNS-nya. Di sini nanti kita add untuk DNS-nya ya. Ini kita klik server 1, pilih service, setelah itu DNS. Nah, DNS. Oke. Nah, di sini name-nya itu kalian buat SMK. Ini nanti DNS yang mau kita buka maksudnya ya. Yang mau kita buka ya. Nah, ini udah saya buat tadi smktkj.com ya, smktkj.com ya. Terus ini IP-nya, ini masukkan ini IP-nya
ya 192.168.123.1. baru nih recordnya ini buat aja nih udah standar, baru satu kalian add, maka udah muncul nanti seperti ini, gitu dia ya. Nah setelah itu apa, selesai. Nah setelah itu selesai pengaturan untuk server. Nah ini kita close saja, langsung ke berikutnya. Nah ini untuk mengecek bener nggak DNS yang kita buat, masuk nggak DNS yang kita buat. Ya simple, cara bukanya tuh di PC. Oke, pilih desktop, ini udah terpilih, baru pilih web browser. Nah, tadi ingat kita buat DNS-nya smktkj.com. Maka, seperti searching biasa, yang menggunakan web, boleh, yang ada tertera di PC-nya lah. Kita ketikkan smktkj.com. Oke, setelah itu enter. Nah, dia masuk ke halaman Cisco-nya. Nah, cara ngeceknya gimana biar DNS kita tuh bener atau enggak? Itu ada quick links di sini. Pilih a small pic. Nah, ini tadi yang kita buat ya. Ya, ini tadi yang kita buat di server nih. Ya, HTML-nya tuh di sini tadi kita buat smktkj. Nah, itu dia. Ya, ini. Nah, di TKJ tadi kita buat terjaringan. Terus ininya Nanda, ini Nanda, created by Nanda. Ini terserah mau kalian buat apa aja, bebas. Mau nama kalian suka hati. Nah, hello world-nya itu di mana, Pak? Nah, kalau yang nanya di mana hello world, sini HTML yang kita masukkan. Nah, di sini kita tambahkan tadi hello world-nya. Jadi bebas mau di mana aja, asal nanti dia tampil. Ya, itulah cara singkatnya untuk membuat DNS di siswa pakai tracer. Ya, ini tahap awal ya, sebelum pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, jadi ini tahap awal. Tolong disimpan ya video ini. Nanti saya bagi di Google Classroom yang bakal saya buat di grup. Kalian buka aja, nanti ada video di situ, tutorial semua di situ, beserta latihannya. Nah, setelah selesai, ya setelah selesai, oke. Nih hasilnya ya, ini bisa diubah Pak, bisa. Ya bebas, mau kalian ubah kayak manapun sih nggak jadi masalah. Ya nanti apa tugasnya? Di sini dia, ini kita tuliskan aja. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui Classroom atau via WA, ya nggak jadi masalah. Ya, selanjutnya. Oke, kesimpulan dari materi yang saya buat tadi, dari hasil percobaan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa resolving nama domain menjadi IP address memanfaatkan protokol DNS. Host yang menjalankan server DNS disebut DNS server. Nah, yang mana DNS servernya di sini itu terletak di server 1. Dialah yang mengirim. Nah, ke PC 0 karena dia memanggil. Tadi kita buat smk.tkj.com. Nah, HTML-nya itu kita simpan di server 2. Nah, tuh Pak, boleh sebaliknya dibuat gitu, boleh, jadi masalah. Asal dia dipanggil, dari dapat terpanggil melalui PC 0. Ya, itu dia. Mau berapa PC pun intinya gampang. Ya, ini masih statik, jadi makanya saya buat satu. Tapi nanti kita buat DHCP, terus kita akseskan lagi dia ke DNS-nya semua. Jadi mau berapa PC pun dia masuk, dibuat dia bisa terpanggil. Terus yang kedua, workstation bisa resolving nama domain tertentu hanya jika free DNS server yang akan menjadi referensi workstation pada saat konfigurasi IP address diisi. Nah, layanan pada DNS pada server yang ditunjuk workstation memang ada dan statusnya on, serta nama domain yang di-query oleh workstation memang terdaftar dan recordnya DNS server. Nah, ini maksudnya gini. Tadi kan HTML-nya atau database-nya lah kalau di Debian itu kita simpan di server 0 ya, yang HTML tadi. Nah, itu database. Itu terserah mau kita pakai yang manapun nggak jadi masalah. Mau kita tambahin juga nggak jadi masalah. Ya, asal dia dapat terbangun dan nggak salah sintaknya. Sementara pemanggilannya itu menggunakan server 1.
Nah, itu dia kan ya, tadi kita pakai titik 2 untuk DNS servernya. Jadi, sistem kerjanya PC 0 itu memanggil IP server 1. Sementara apa yang diminta dari PC 0 itu DNS mengambil dari server 0. Itu dia. Ya, jadi sistem kerja seperti itu. Nah, untuk kali ini ada 3 eksperimen yang bakal kalian buat atau latihan lah. Ya, nanti hasil latihan ini bisa kalian buat video seperti ini atau buat simulasinya sama seperti ini. Saya mau tahu hasilnya aja. Hasilnya itu seperti yang tadi saya buat. Nanti kita buat ya tadi apa ya, smktkj.com. Nah, ini buat nama kelas kalian. Contoh TKJ 2, maka di sini buat teknik komputer jaringan atau di dalam kurung TKJ 2. Contoh. Nah, kreatif by-nya ini buat nama kalian. Ya, buat nama kalian sendiri atau nama beserta kelas. Yang penting situ identitas kalian itu ada. Nah, seperti ini nanti jadinya. Ya, nanti dibuat. Nah, yang saya nilai itu hasil dari pengerjaanmu ini ya, beserta penggunaan alamat IP. Nah, alamat IP yang digunakan itu bisa ngikut dari punya saya boleh, atau buat alamat IP baru, asal hasilnya itu sama seperti yang saya kerjakan. Oke, nah ini eksperimennya, nanti bisa kalian baca. Ya, bisa kalian baca di sini. Itu ada 3 kata kuncinya. Ya, nanti tugasnya pokoknya nanti begitu selesai tadi berhasil, itu kalian foto. Ini tadi difoto. tkj.com. Nah, ini difoto. Udah, ini buat aja sama tadi komputer jaringan, tapi kreatif by-nya ini buat nama dan kelas kalian. Nah, itu dikirim ke drive saya atau ke email saya sebagai bukti bahwasanya kalian itu mengerjakan. Ya, simple kok kalau memang tadi kalian mengerjakan dapat. Pak, saya nggak punya laptop, saya nggak punya komputer, gimana? Nah, cari kawannya yang memang ada komputer atau laptopnya, boleh kerjasama Pak, silakan. Ya, yang penting kalian paham. Itu dia. Ya, yang penting kalian paham. Ya, dan ingat jangan rame-rame karena ya kita mencegah tadi saya bilang ya kita nggak tahu siapa yang tertular dan siapa yang menularkan. Yang mudah-mudahan kita semua sehat sampai nanti corona ini dinyatakan bersih dari Indonesia. Ya, jadi nanti ini dipoto, kirim ke email saya, nanti saya kirim ke grup. Ya, di Classroom. Jadi kalian yang udah ada Classroom-nya silahkan dibuka, nanti kodenya apa saya buat nanti di situ, saya kirim di grup. Setelah itu nanti ke cara pengerjaannya, pengirimannya semua nanti di grup saya sebar, saya kirim. Saya nanti kalian tugasnya kalian kirimkan. Ini kalau dikerjakan paling lama itu setengah jam nggak sampai lah. Nah, setelah ini nanti baru kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, yang penting ini dulu kalian kerjakan. Oke, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa nanti hubungi saya via WA atau email atau macam lah, kita ada banyak media sosial yang bisa kita gunakan. Ya. Oke, jadi itu banyak. Oke, terima kasih. Selamat belajar online. Tetap jaga kesehatan, bersih, tingkatkan ibadah. Apalagi ini udah mau masuk bulan Ramadan. Dan jangan lupa di rumah aja. Ya, jadi sekian dari saya materinya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tanya via grup atau via WA nanti. Dan ingat, semua tugas ataupun materi saya mungkin nanti di Classroom. Sesuaikan sama materi yang udah saya berikan. Di situ saya kirim semua. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.